Halo, saya dengan Madam Aza. Sekarang kita main seperti biasa, pilih sendiri kartumu. Temanya kali ini menjawab permintaan beberapa orang klien tarot. Madam, saya udah bingung sama hidup saya nggak tahu mau ngapain lagi. So, silahkan pilih sendiri nasihat untuk kamu yang merasa sudah mentok dengan kehidupan dan clueless mau ngapain lagi dalam kehidupan. Silahkan pilih sendiri nasihatnya ya. 1, 2, 3. Untuk yang memilih kartu nomor 1, kartu pertama yang keluar adalah Empress. Saat kartu Empress keluar, ini menunjukkan bahwa terkadang logika itu menipu kita. Kita sebagai manusia punya keterbatasan dalam memahami hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Tidak semuanya bisa dipecahkan dengan akal sehat ternyata. Empress bicara tentang inner strength gitu, kekuatan mental dan juga kekuatan batin. Dan dibilang kita tidak perlu takut ataupun ragu, apalagi merasa bahwa diri kita tidak sanggup gitu. Karena kita diciptakan dengan kekuatan mental yang kuat ya. Setiap orang itu dilahirkan dengan power gitu, dan powernya ini bikin kita mampu menjalani masa-masa yang buat orang mungkin sulit banget, susah banget, tapi buat kita itu akan baik-baik saja. So, kartu The Empress mengingatkan kita untuk fokus sama diri sendiri. Terkadang kita fokus dengan insting kita itu akan jauh lebih bagus dirasa. Fokus dengan pengolahan rasa diri sendiri, dengan mengenal diri sendiri. Caranya gimana? Tahu banget apa yang diinginkan dalam kehidupan, tahu banget apa yang bikin kita tidak suka, apa yang bikin kita suka. Sebenarnya kita ketemu banyak orang itu tujuannya satu kok, eksperimen rasa. Eksperimen rasa itu memberikan kita pengalaman. Oh, bahkan ketemu sama si ini yang brengsek banget, yang nipu saya, yang jahatin saya, gitu. Sebenarnya kita mendapatkan pengetahuan apa? Selain tentang bisnisnya ataupun percintaan gitu ya, yang kita mengalami pengalaman buruk tersebut gitu, kita mendapatkan eksperimen rasa. Ternyata kalau A, saya merasa B, maka saya tidak boleh memberikan orang A perasaan A gitu, karena saya tidak mau membuat orang tersakiti seperti saya waktu itu tersakiti rasa B gitu. Contohnya seperti itu. Eksperimen rasa itu berharga, dan itulah kekuatan kita, intuisi, batin, spiritual. Kartu kedua yang keluar diberikan adalah The Emperor. Ini bagus ya, sepasang antara Empress dan Emperor. Padahal itu udah di-shuffle, udah dikocok. So, kartu Emperor bilang bahwa kekuatan seorang raja itu adalah dia bijaksana, bisa tahu kapan harus berlaku yang tegas, adil, dan bisa juga dia kejam. Tapi dia juga bisa lembut ke orang-orang yang perlu dia lindungi gitu ya. Dan dia bisa, paling utama adalah dia bisa menempatkan dirinya. Jadi untuk kamu yang merasa lost, udah gak tahu lagi sama kehidupan, mungkin sudah saatnya kamu mengosongkan space ataupun ruang dalam hidupmu dari orang-orang yang gak penting, orang-orang yang bikin kamu gak bahagia, orang-orang yang membuat kamu jadi susah bergerak ataupun susah bernafas. Menjadi raja yang adil, bukan cuma adil sama orang lain, tapi terutama sama diri sendiri. Kamu perlu untuk lebih bahagia lagi, kamu perlu lebih bisa terbang lebih tinggi lagi. So, tegaslah pada siapapun yang menurut kamu perlu mendapatkan ketegasanmu gitu. It's your life anyway. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ikut sebarkan, like, dan subscribe. Thank you. Untuk yang memilih kartu nomor 2, yang keluar adalah The Tower. Kegelapan mulai hilang, dan kemudian tower yang tinggi, yang gelap sudah mulai dihancurkan oleh para heroes. Ini menunjukkan bahwa hal-hal yang di masa lalu bekerja tidak bisa diharapkan lagi
ataupun diandalkan lagi masa sekarang. Jadi sudah saatnya punya perspektif baru, sudah saatnya punya wawasan baru yang lebih berkembang, lebih tumbuh, berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Kalau ada cara-cara lama yang harus diubah, cobalah untuk berubah gitu ya. Mungkin kemarin-kemarin gak bisa bangun pagi gitu, karena kebanyakan begadang main game. Cobalah sekarang untuk bangun pagi, menghirup udara pagi dan juga berjemur biar lebih sehat, supaya moodnya juga bagus sehingga bisa berkreasi ataupun bekerja dengan lebih bagus. Contohnya seperti itu. Ataupun kalau ada hal yang mau dilakukan, hal baru, misalnya punya hobi baru yang bisa membuat kamu bahagia, apalagi bisa nambah skill, lakukanlah saja. Karena kartu The Tower ini menunjukkan kebaruan di mana cara-cara lama yang gelap itu tidak lagi berhasil dan sudah saatnya diubah. It's about time to change. Kartu kedua yang keluar adalah The Sun. Kartu The Sun ini sama artinya ya, kebahagiaan di mana kegelapan hilang dan matahari muncul, dan naga dengan gagahnya, dengan indahnya bisa terbang di langit yang biru. Dan ini adalah situasi yang indah, bagus, hangat. Dalam kehidupan nanti akan menemukan kehangatan dan kebahagiaan setelah berhasil melewati si The Tower tadi gitu. Semakin cepat mengubah diri, semakin cepat mendapatkan hasil yang diinginkan. Karena tidak ada usaha yang tidak mendapatkan ganjaran bagus. So, fokus aja dulu untuk keperubahan dirinya, tinggalkan cara-cara lama, lepaskan hal-hal buruk yang sudah saatnya dilepas, dan fokus ke hal-hal yang bagus yang membawakan ke kebahagiaan. Kartu harmoni, kartu Sun ini menunjukkan harmoni di masa depan, di mana semesta, langit, mentari gitu, dan juga naga saling berkolaborasi memberikan hasil yang indah dan luar biasa. So, happiness is waiting for you gitu. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Untuk yang memilih kartu nomor 3, yang keluar adalah kartu Justice. Saat kartu Justice ini keluar, ini menunjukkan naga yang melihat ke bawah, di mana dia bisa melihat refleksi dirinya sendiri, gitu, bisa melihat ada hal-hal yang gelap seperti kayak iri dengki, kemarahan, kebencian, dendam gitu. Tapi juga ada hal-hal yang bagus, ada cinta kasih, ada rasa maaf gitu, ada harapan, ada hal-hal bagus gitu ya, ada cita-cita. Ini menunjukkan penerimaan akan kondisi diri. Kartu Justice fokus ke penerimaan kondisi diri sendiri dan tidak berbohong apapun situasinya, karena tidak perlu. You don't need to be ashamed of yourself. Nggak perlu malu dengan dirimu sendiri saat ini, karena itulah kamu dan itulah yang terbaik untukmu saat itu. Nggak ada yang salah dengan kamu, yang penting jujur. Kamu ada di mana supaya bisa melakukan perbaikan. Kartu kedua yang keluar setelah Justice adalah The World. Ini dunia. Kartu dunia ini menunjukkan telur naga yang menetas di atas permata yang berharga. Permata berharga ini sudah lama kamu kumpulkan. Ini bisa jadi knowledge, ilmu pengetahuan, network, atau apapun yang menurut kamu mungkin biasa aja, tapi sebenarnya di dunia ini itu adalah hal yang sangat berharga yang kamu gak sadar bahwa kamu punya. Kartu naga yang menetas itu menunjukkan suatu hal yang baru, suatu hal yang menyenangkan, suatu hal yang berbeda, berhentinya era yang lama dan mulainya era yang baru yang lebih membahagiakan, karena didasari oleh pengalaman, ilmu pengetahuan, hal-hal berharga yang sudah kamu kumpulkan selama ini. Katanya nanti akan mendapatkan ganjaran, hal yang bagus ya, ganjaran ini akan mendapatkan ganjaran, dan ini akan memberikan kamu kebaruan atau hal yang menyenangkan di masa depan. Seperti naga yang baru menetas, excitement gitu untuk menempuh journey ataupun perjalanan yang baru. Ada kesenangan menunggu di depan, jadi fokus terhadap kebahagiaanmu dan tariklah hanya hal-hal yang bagus dengan pemikiran yang positif. Sekian nasihatnya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share.